Tuh, jalan dulu ya Malik ya. Kita tunggu 5 menit ya teman-teman. Biasa sambil nunggu yang lain. Ya udah 5 menit ya teman-teman ya. Langsung kita mulai aja gak apa-apa. Yuk semuanya on cam. Kayak biasa baru aku mulai. Oke. Nanti Elva minta tolong nyalain kamera ya. Masih di Thailand kayaknya. Oke. Langsung mulai aja. Hmm, oke. Untuk hari ini kayaknya nggak akan banyak topik yang aku omongin karena ini kita nanti eh, review review yang pertemuan sebelumnya dan sebelumnya lagi. Apa yang kita bahas yaitu tuple list, dictionary, sama set kayak gitu ya kan. Nah, nih sambil kita ingat-ingat, jadi daftar list itu apa sih namanya variabel yang bisa diisi banyak item nah, kayak gini, ya kan? Kalau mau bikin list, cukup list seperti ini boleh. Nah, kalau mau ngisi berarti biasa kasih kurung siku aja. Oh, misalnya pakai koma. Kalau isinya angka, angka semua, huruf, huruf semua ya.
integer integer semua, string string semua, nggak bisa dikombin. Nah ini juga sama ya. Variabel sama dengan isinya kayak gitu. Pakainya kurung siku ya, pakainya kurung siku. Tuple juga sama, tapi kita pakainya kurung bulat yang kurung biasa. Ya. Kurung biasa. Tipe datanya juga harus sama. Kalau string, string semua. Integer, integer semua. Bedanya dengan list apa sih, Kak? Kalau tuple, dia paten. Sekali teman-teman bikin, itu nggak bisa digonta-ganti isinya. Kalau ini isinya Johnson Collins, ya udah. Isinya seterusnya sampai nanti kodenya ke bawah itu nggak bisa diganti. Kalau ini kita masih bisa. Misal, students Johnson sama Collins ini aku mau ganti namanya siapa? Misalnya Denny sama Malik kayak gitu. Itu bisa. Kali ini nggak bisa. Ya, ingat bedanya di bagian kurung. Kalau pas buat sama sih kurungnya, list, tuple gitu. Dictionary itu sama kayak list, tapi nanti manggilnya nggak pakai indeks. Kalau ini kan nanti kita bisa pakai indeks. Misal results 0, itu berarti 81,2. Results 1 berarti 67,1 ya. Kak, kenapa ini nol, kenapa ini satu? Kan di Python kita mulainya dari nol, bukan dari satu. Ini juga sama. Kalau mau manggil Collins berarti students satu. Itu berarti Collins. Nah, kalau kamus itu dia pasangan key sama value. Key value. Jadi kita nggak bisa manggil pakai indeks. Harus pakai nama kuncinya. Jadi misalnya reader card num. Nah, itu berarti nanti 421. Reader card surname. Nah, berarti Jonas. Nah, Jonas. Gitu. Nggak bisa kita panggil pakai indeks, nggak bisa. Ya. Yang terakhir ini set. Oh ya, kalau dictionary kurungnya pakai kurung kurawal. Ya. Kurung siku, kurung bulat, kurung kurawal. Set sama pakai kurung kurawal. Tapi dia nggak boleh ada item yang sama. Itemnya harus beda. Ya kan? Ini misal nih, aku pengen ngomong hello, L-nya kan double tuh. Nah, nggak bisa. L harus satu. Gitu. Dan ini nggak ada urutan teman-teman. Kalau misal teman-teman nanti print, kadang itu urut kayak gini, ya. Kadang nanti pas di print malah tampil O-nya duluan. Nanti L, E, H kayak gitu. Jadi dia ngerandom. Nggak bisa teman-teman panggil satu persatu. Harus panggil segelondong kayak gini semuanya. Gitu. Karena dia berupa himpunan, sekelompok data. Nah, oke. Immutable. Immutable itu data yang nggak bisa diubah. Nah, contohnya berarti immutable itu tuple, ya, dia nggak bisa diubah. Ya, kalau yang tiga-tiga ini masih bisa kita ubah sih, ya kan? Tinggal panggil aja pakai kuncinya, pakai dasarnya. Kalau ini bisa kita tambahin, bisa kita potong, ya. Apa itu daftar? Nah, ini list. Kalau mau manggil angka 178, berarti results 3, gitu. Tergantung nanti indeksnya. Ingat indeksnya dari nol. Ini aku nggak berhenti ngingetin terus. Kalau di Python indeksnya mulai dari nol. Gitu ya. Print hasil terbaik results 0 berarti kan ini 181. Jadinya nanti seperti ini. Nih, tambahkan nama belakang Wang ke dalam daftar. Nah, pakainya berarti append ya kan? Students.append. Nah, kayak gini, ya kan? Buat nambahin item di list pakai append. Students.remove ini buat menghapus, ya kan? Menghapus item. Oke. Yang ketiga ini Tyler in students. Nah, ini buat checking. Cek apakah eh, Tyler ada di students. Nah, ini buat checking. Ada nggak Tyler di students? Berarti nanti returnnya kalau nggak true, ya false kayak gitu. Yang terakhir nih, mengurutkan daftar menurut abjad. Ini berarti pakainya sort. Students dot sort. Nah, buat ngurutin data. Kita coba cek. Nah, sama. Oke. Ini bisa teman-teman jadi patokan, nggak apa-apa ini benar. Nih aku screenshot buat ngejain nanti. Siapa tahu teman-teman lupa. Everyone. Terus tadi ini contoh pemanggilan. Ini perlu ya.
Barangkali teman-teman bingung, lupa, nggak apa-apa. Ini juga ya lagi metode apa ini? Konversi string jadi daftar. Nah, kita bisa pakai split nih. Ya, kita perhatikan.